Sejumlah kepala daerah mengunjungi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Mereka datang berombongan dan usai mengikuti acara pembekalan di Akademi Militer Magelang. Sejumlah kepala daerah ramai-ramai sowan ke Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Mereka yang sowan yaitu Gubernur, Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, Gubernur, Wakil Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Kemudian ada Bupati Tulungagung, Gatut Sunuwibowo, Bupati Mojokerto, Muhammad Albara, Bupati Bojonegoro, Setio Wahono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sekaligus Ketua PP Muslimat NU Rifatul Hoiri Fauzi, disusul Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, dan Bupati Lampung Tengah Komang Koheri. Mereka datang bersama-sama usai mengikuti retret di Akmil Magelang. Usai pertemuan, Hovifah mengungkapkan pertemuan sebagai silaturahmi. Banyak pengalaman luar biasa yang beliau miliki dan kita tentu ingin mendapatkan penguatan kembali daun-daunnya beliau. Bagaimana kita bisa bekerja lebih baik lagi, lebih cepat, lebih terengginas dan jejaring kami bisa lebih luas lagi. Sementara Ahmad Lutfi menyatakan mendapat pesan dari Jokowi untuk mendukung program pemerintah. Pak berpesan, yang pertama kita mengucapkan untuk selamat persiapan puasa ke beliau. Yang kedua kita diberikan wejangan untuk selalu mendukung program pemerintah terkait dengan aspirasi kita Bapak Presiden. Beliau selalu mendorong untuk segera para gubernur, bupati juga segerakan diakselerasi daripada program pemerintah khususnya Pak Presiden Prabowo. Itu pesan beliau. Apa sebenarnya makna di balik sowan kepala daerah kepada Presiden ke-7 Joko Widodo? Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One, mengabarkan. Ada apa sebenarnya hingga sejumlah kepala daerah usai retret di Magelang langsung sowan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo? Kita akan membahasnya bersama narasumber kami. Sudah ada pakar politik Gun-Gun Herianto. Selamat sore Mas Gun-Gun. Selamat sore Mbak Windy. Ya, kita ketahui sejumlah kepala daerah ini mengunjungi kediaman ataupun sowan ke Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Apakah menurut Anda ada makna politis di belakang itu? Ya, menurut saya begini ya, kepala daerah yang datang ke Pak Jokowi itu kan rata-rata yang diberikan endorsement oleh Jokowi pada saat pilkada. Ya, ini di satu sisi tentu penting untuk dibaca sebagai bagian dari komunikasi politik. Tentu pasca penetapan mereka sebagai kepala daerah. Nah, kenapa ini kemudian mereka lakukan? Karena saya yakin kepala daerah membaca semacam dinamika politik kekinian yang belum begitu banyak berubah. Artinya, saya melihat pola hubungan yang dibaca di level nasional yang belum melahirkan dinamika-dinamika baru, sehingga kemudian mereka tidak memosisikan diri untuk jauh dari posisi politik Pak Jokowi. Maksud saya, begini Mbak Windy, kalau kita lihat di fase retreat kemarin, itu kan menunjukkan hubungan Jokowi dengan Pak Prabowo belum begitu banyak berubah, bahkan nampak ya dalam konteks panggung depan itu ditunjukkan lebih akrab ya, karena kehadiran Pak Jokowi di retreat dan juga di beberapa kesempatan sebelumnya. Dan ini tentu menjadi bacaan penting bagi kepala daerah untuk tetap menjaga ritme pola hubungan politik baik dengan Pak Prabowo sebagai presiden tentu, dan satu jangkar politik menentukan pada saat mereka bertarung di pilkada, karena endorsement politik yang diberikan. Dalam pengakuan Pak Jokowi kan kurang lebih puluhan, bahkan beliau menyebut sekitar 84-an sekian gitu ya, yang kemudian diberi endorsement langsung oleh Pak Jokowi pada saat pilkada. Artinya kita melihat bahwa
salah satu modal politik dalam konfigurasi ya kekuatan para kepala daerah tentu juga sedang berada dalam upaya untuk saling mempertahankan posisinya. Bagi Jokowi tentu ini menguntungkan. Kenapa? Ini jadi semacam homeostasis ya dalam konteks mencari titik keseimbangan baru pasca lengser ya, pasca tidak lagi menjadi presiden. Kedatangan para kepala daerah kan memberi semacam gambaran bahwa hingga hari ini, at least hingga hari ini, tentu posisi Jokowi masih berada dalam konteks arus utama kekuatan politik di Republik ini, meskipun tentu tidak dengan jabatan formal. Artinya, saya melihat bahwa posisi ini apakah akan bertahan ke depannya, tentu akan bergantung pada situasi ya. Akan bergantung pada pola-pola hubungan antar aktor, terutama di level elit. Misalnya ya, bagaimana hubungan Prabowo dengan Pak Jokowi di kemudian hari. Ini akan menentukan juga pola dan sikap para kepala daerah dalam menentukan CPM-nya atau Communication of Privacy Management. Kapan mereka harus misalnya datang, kapan tidak, kemudian kapan memosisikan diri untuk dibaca dekat dan kapan tidak. Ini kan dalam konteks komunikasi politik itu menjadi pesan ya. Kehadiran misalnya seperti kedatangan mereka ke kediaman Pak Jokowi itu kan juga jadi pesan bahwa mereka saat ini baik-baik saja. Ini yang disebut dengan bagi politik Pak Jokowi sebagai titik equilibrium ya, titik keseimbangan. Kenapa? Karena dia tidak lagi punya jabatan formal, sehingga yang diperlukan adalah persepsi, opini publik yang terbangun bahwa dia masih menentukan. Nah, soal persepsi atau opini publik ini kan akan berkembang seiring dengan dinamika-dinamika isu dan dinamika hubungan antar aktor di kemudian hari. Begitu Mbak Windy. Nah, dinamika dan hubungan di kemudian hari ini apakah juga bisa diartikan ini merupakan dukungan dari Joko Widodo terhadap figur politik di masa yang akan datang nanti, Mas Gun-Gun? Ya, kalau di masa mendatang menurut saya terlalu jumping conclusion ya, terlalu penyimpulan yang melompat. Kenapa? Karena kan kontestasi elektoral masih terlalu lama ya, masih 2029. Banyak hal akan terjadi, termasuk menurut saya dinamika-dinamika hubungan antar aktor dalam waktu jangka pendek dan menengah ini yang paling menentukan. Pasca mereka menjadi kepala daerah, kemudian mengikuti retreat ya, kemudian juga nanti menjalankan roda pemerintahannya di daerah masing-masing, itu bisa jadi mulus, bisa jadi tidak. Dan landscape politik di level nasional juga bisa kemudian mengarah kepada titik hubungan protagonis atau antagonis begitu ya, terutama di elit utama yang sekarang disebut sebagai elit utama menentukan, sebut aja Prabowo dan Jokowi begitu. Jadi saya tidak yakin bahwa ini adalah sebuah simpulan jelang 2029. Ini hanya semata-mata saling menguntungkan, yang disebut dengan mutually symbiosis ya, atau hubungan saling menguntungkan antara Jokowi dengan para kepala daerah yang kebetulan sudah diberi endorsement waktu ya kontestasi elektoral pilkada lalu begitu Mbak Windy. Bahkan kita juga mengetahui bahwa kepala daerah yang datang di Jokowi juga tempat menyatakan bahwa Jokowi berpesan bahwa mendukung program dari pemerintahan. Apakah ini ada makna tersendiri, Mas Gun-Gun? Nah ini jelas agak relevan ya. Kenapa? Karena saya melihat bahwa posisi Pak Jokowi ingin juga dibaca mendukung penuh ya pemerintahan Pak Prabowo. Tentu sikap dan posisi politik Pak Jokowi memberi dukungan penuh, termasuk ya lewat nasihatnya atau pesannya gitu ya kepada para kepala daerah yang mengunjunginya, itu menjadi semacam kode bahwa Pak Jokowi sekarang sedang berada atau dalam posisi mendukung full Pak Prabowo. Dan tentu ya ini kan stimulus respon ketika memberi semacam dukungan penuh, maka ini juga tentu akan memberi semacam dampak positif bagi posisi Pak Jokowi yang tentu saja siapapun yang biasanya lengser dari pemerintahan, terlebih dalam rentang waktu yang panjang ya 2 periode, itu kan membutuhkan satu mempertahankan posisi pasca lengser untuk tidak kemudian terdelegitimasi oleh ragam isu, bahkan mungkin ragam kasus yang bermunculan pasca dia tidak lagi memegang kendali. Kemudian yang kedua, tentu penting juga untuk menjaga opportunity ya ke depan. Kenapa? Karena tentu Pak Jokowi
mungkin bukan hanya dengan sosok dirinya, tapi juga circle-nya itu masih membutuhkan juga komunikasi politik dengan kekuatan-kekuatan yang saat ini berada dalam posisi punya power dan punya otoritas. Biasanya yang punya power dan punya otoritas itu tentu adalah presiden terpilih yang sedang menjabat, dan sekarang tentu adalah Pak Prabowo begitu. Sehingga pola hubungan politik ini menurut saya akan menarik untuk dicermati. Terutama di dua aspek. Pertama adalah aspek kebijakan. Apakah ada kebijakan-kebijakan misalnya pemerintahan baru ini yang berbeda dengan era pemerintahan Jokowi ya. Apakah misalnya apa yang dilakukan melalui astacitanya Pak Prabowo itu menguatkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi 10 tahun atau kebalikannya. Termasuk dalam konteks ini adalah isu IKN ya, dan tata kelola proyek-proyek strategis nasional lainnya. Ini akan sangat menentukan apakah mengarah ke menguatkan atau sebaliknya berbeda. Kemudian yang kedua, tentu di luar hal-hal yang sifatnya kebijakan, public policy pemerintah, itu juga adalah menyangkut posisi-posisi politik partai misalnya. Apakah misalnya faktor determinan pengubah seperti konteks ini adalah PDI Perjuangan jadi masuk atau tidak misalnya ke dalam pemerintahan, atau tetap berada di luar. Kenapa ini menjadi faktor menentukan? Karena tentu juga akan memengaruhi dinamika pola hubungan politik ya di antara elit yang saat ini ada. Begitu. Baik. Mbak Windy. Baik, terima kasih Mas Gun-Gun atas penjawabannya dan juga informasinya. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore Mas Gun-Gun. Selamat sore Mbak Windy. Ya.